Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? I hope that you are all in a good condition. Ya. Selamat pagi dan welcome back to the class ya. Welcome back to school. Selamat datang kembali ke kelas kita ya. And this is our first meeting in English online class ya. Ini pertemuan pertama kita pada kelas online bahasa Inggris ya. This time our class is gonna be different ya. Kelas kita akan sangat berbeda sekali dari kelas-kelas sebelumnya karena due to the pandemic ya, karena dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, maka pembelajaran kita dilakukan dengan jarak jauh. But still saya tetap berharap you have a good motivation to do the whole process of learning ya. Saya tetap berharap kalian bisa tetap mempunyai motivasi yang baik untuk menyelesaikan pembelajaran ini nanti sampai akhir. Okay, so students, our first material is gonna be about cause-effect relationship ya. Jadi materi pertama kita adalah tentang hubungan sebab akibat ya. Kita langsung cek saja. Introduction atau perkenalannya. What is cause-effect relationship? Apa itu sebenarnya cause-effect relationship? Nah, di sini dijelaskan, a sentence with cause-effect relationship expresses an idea that shows a certain action will cause a certain event happens. Ya, jadi sebuah kalimat yang mempunyai hubungan cause-effect itu mengungkapkan sebuah ide yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan itu akan menyebabkan suatu kejadian akan menyebabkan kejadian lain yang terjadi. Ada sebab, ada akibat ya. Ada suatu peristiwa yang akan menyebabkan peristiwa lain yang terjadi. Itu digambarkan sebagai cause effect relationship ya. Saya rasa kalau untuk penjelasan ini kalian sudah paham karena dalam bahasa Indonesia juga ada pasti materi ini ya. Hanya saja kali ini kita akan membahas dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, to show the relationships, there are several conjunctions can be used. They are because of, due to, since, as, therefore, and that's why ya. Untuk menunjukkan hubungan sebab akibat itu ada beberapa konjungsi atau kata penghubung yang bisa kita gunakan, yaitu ada because of, due to, since, as, therefore, and that's why ya. Kalau selama ini kalian taunya hanya because saja, nah we will learn about the other conjunctions ya. Kita akan mempelajari juga conjunction atau kata hubung yang lain sehingga tidak monoton nanti hanya because terus ya. Oke, next. Nah, di sini I will show you the use of conjunction in the sentence ya, penggunaan kata penghubung dalam kalimat. Di sini ada because of, due to, since, as, therefore, and that's why. Nah, kita lihat dulu what is the difference because and because of. Ini terlihat sama, hanya berbeda pada of-nya saja, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan kedua kata penghubung ini gitu ya. Nah, because and because of has the same meaning. Artinya sama, artinya karena. Dua-duanya artinya karena nih. Tapi perbedaannya nanti adalah pada sentence pattern atau pola kalimatnya. Nah, kita lihat di sini sentence number 1. We cannot find the missing key because it is too dark here. Kita tidak bisa atau kami tidak bisa menemukan kunci yang hilang karena di sini terlalu gelap. Kalau because of, di sini ada because of the long passage the students ran out the time to answer the question. Karena teks yang terlalu panjang, siswa kehabisan waktu untuk menjawab pertanyaan. What we need to notice, what we need to point out ya, is the sentence or the word after the conjunction. Yang kita harus perhatikan adalah kata atau kalimat setelah kata penghubungnya ini. Lihat, because it is too dark. It is too dark. Ini merupakan full sentence atau kalimat lengkap. Apa itu kalimat lengkap? Full sentence is a sentence kalimat lengkap itu pokoknya dia terdiri adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah perkalimatan. Ada subjek, ada predicate ya. Predicate-nya di sini diperankan oleh to be. It-nya sebagai subjek. It is too dark here. Ini merupakan full sentence.
Di sini terlalu gelap. Kalimat lengkap. Jadi the word because atau kata penghubung because ini must be followed by full sentence. Harus diikuti oleh kalimat yang lengkap. Ya, jadi kalimat yang lengkap itu terdiri dari subjek dan ada predicate. Predicate-nya boleh kata kerja, boleh juga to be. What about because of? Bagaimana dengan because of? Because of the long passage. Karena teks panjang. Ya. Nah, dilihat di sini. Di sini tidak ada full sentence seperti di because. Ya. Jadi so because of, bedanya tadi di sini because of is not followed by full sentence. Because of ini tidak diikuti oleh kalimat lengkap. Dia hanya diikuti oleh kata benda saja. Ya, jadi ingat, kalau because itu kalimat lengkap, kalau because of itu hanya benda saja. Kata benda saja. Boleh kata benda, boleh kata kerja yang ditambah ing, ya. Boleh juga pronoun. Nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Sudah untuk because and because of. Now we move to due to and since. Kita masuk ke due to and since. Due to, I finally understand the concept of passive sentence due to the teacher's explanation. Saya akhirnya memahami konsep kalimat pasif karena penjelasan guru. Sama, artinya juga sama, karena. Kemudian yang example number 4, since the test was easy, all students could do the test in 15 minutes. Karena tesnya mudah, semua siswa dapat mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Nah, di sini kita lihat sama. We need to pay attention to the sentence or to the word after the conjunction. Kita perhatikan kata atau kalimat setelahnya. The teacher's explanation, ini kalian lihat. Is it a full sentence? Apakah ini kalimat lengkap? Of course, no, ini bukan full sentence. Kelihatannya panjang, tapi dia bukan kalimat lengkap. Kenapa? Because there is no predicate. Ini tidak terdiri dari subjek dan predicate. Ya, dia hanya the teacher's explanation. Kalau ada kata the, ya, kata the ini ingat, the ini menunjukkan bahwa kata setelahnya itu adalah kata benda. Sehingga the teacher's explanation ini dia hanya kata benda, jadi bukan kalimat lengkap atau full sentence. Sehingga due to and because of ini polanya sama. Because of and due to must be followed by noun. Dia tidak boleh diikuti kalimat lengkap, hanya boleh diikuti kata benda saja. Ya. Kemudian kita lihat yang since. We move to example number 4. Since the test was easy, karena tesnya mudah. Nah, ini kita lihat. Is it full sentence? Apakah ini kalimat lengkap? Kira-kira? Ya, it is full sentence. Ini kalimat lengkap karena ada subject and then predicate-nya. Ada subject, ada predicate. Since the test was easy, karena tesnya mudah. Jadi bisa disimpulkan because of and due to have the same pattern. Because of and due to itu polanya sama, dia hanya diikuti kata benda. Sedangkan because and since ini juga sama, artinya karena, dan dia harus diikuti oleh full sentence atau kalimat yang lengkap. Ya, itu untuk pembahasan because of, due to, and since. I hope that you are understand about it. Saya harap semuanya memahami ini. Kita lanjutkan.